Halo Sobat Cendikia, selamat datang kembali di podcast resmi Universitas Panji Sakti, Let Me Tell You. Terima kasih sudah selalu setia menunggu kehadiran tiap episode kami ya. Sobat Cendikia dimanapun berada, saat ini Universitas Panji Sakti bersiap untuk membuka penerimaan mahasiswa baru. Sobat Cendikia yang saat ini masih duduk di kelas 12 SMA atau SMK dan sedang berencana untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, ayo bergabung dengan Universitas Panji Sakti. Untuk informasi seputar pendaftaran, fakultas, serta biaya akan kita bahas hari ini bersama Ketua Panitia Sipenmaru, yaitu Bapak Igede Arya Wirasena, SHMKN. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat. Oke. Saat ini Bapak terpilih sebagai Ketua Panitia Sipenmaru untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Kapan pendaftarannya mulai dibuka Pak? Untuk pendaftaran mahasiswa itu dibuka ada 3 gelombang. Yang pertama itu di bulan Februari sampai dengan bulan Juni, gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua itu ada di bulan Juni sampai dengan Juli. Kemudian gelombang ketiga itu di bulan Juli sampai dengan Agustus. Baik, apa saja untuk syarat pendaftarannya biar Sobat Cendikia juga bisa tahu nih. Ingat dicatat ya Sobat Cendikia. Baik, untuk persyaratan pendaftaran mahasiswa yang bisa gabung di Universitas Panji Sakti Singaraja itu yang pertama adalah mereka yang lulusan SMA, SMK maupun MA atau sederajat. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan fotokopi KTP, kartu keluarga dan KTP daripada ibu kandung sendiri. Yang ketiga itu ada fotokopi ijazah. Kemudian SKL sementara juga bisa dilampiri. Yang keempat itu ada pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang berlatarkan merah ataupun biru boleh. Lalu untuk mekanisme pendaftarannya sendiri, apakah calon mahasiswa ini harus datang langsung ke kampus ataukah bisa melakukan pendaftaran secara online? Berkaitan dengan tata cara pendaftaran itu kami sudah membuka 2 pilihan. Yang pertama itu berkaitan dengan pendaftaran secara online dan juga offline sudah ada. Mohon dijelaskan nih Pak, kalau ingin mendaftar secara online gimana tahapannya? Oke, yang pertama saya jelaskan dulu berkaitan dengan pendaftaran secara offline itu Ibu. Kami di Universitas Panji Sakti Singaraja itu berada di Jalan Pramuka nomor 5 Singaraja. Jadi apabila adik-adik mahasiswa yang ingin mendaftar ke kampus kami Universitas Panji Sakti Singaraja, silakan datang langsung untuk bisa melaksanakan pendaftaran secara offline. Nah, yang kedua berkaitan dengan pendaftaran secara online itu bisa diakses melalui website kami yaitu daftar.univpas.ac.id. Baik. Biasanya nih Pak ya, kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi itu kan ada tes seleksinya. Bagaimana dengan di Universitas Panji Sakti? Tadi kan disebutkan 3 gelombang ya. Di 3 gelombang itu tetap dengan ada tesnya juga. Tesnya apa saja kalau misalnya ada? Kalau untuk tesnya di gelombang pertama, kedua maupun ketiga itu sama aja Bu. Jadi kami mempersiapkan untuk tes itu ada 3 tes. Yang pertama itu tes bahasa, kemudian yang kedua IPA dan yang ketiga itu IPS Ibu. Ya. Itu untuk semua gelombang? Untuk semua gelombang. Oke, baik. Baik, berkaitan dengan pilihan program studinya di Universitas Panji Sakti itu ada berapa pilihan program studi yang bisa nantinya dijadikan bahan pertimbangan nih bagi para calon mahasiswa kita? Oke, berkaitan dengan prodi yang ada di Universitas Panji Sakti, perlu diketahui juga Universitas Panji Sakti ini sejak tahun 85 sudah berdiri Ibu. Jadi dari tahun 85 sampai dengan saat ini, Universitas Panji Sakti Singaraja ada 6 program studi yang dimiliki. Nah, satunya itu baru dibentuk pada tahun 2022 kemarin. Nah, adapun program studi yang dimiliki oleh Universitas Panji Sakti Singaraja itu yang pertama adalah program studi pertanian, itu terakreditasi baik. Kemudian yang kedua itu ada program studi ekonomi, itu sudah terakreditasi sangat baik. Kemudian yang ketiga itu ada fakultas hukum, sudah terakreditasi sangat baik juga. Yang keempat itu ada program studi ilmu administrasi, itu juga sudah terakreditasi sangat baik. Kemudian yang kelima itu ada fakultas keguruan, itu terakreditasi baik. Dan yang baru ini adalah fakultas teknik dalam program studi teknologi informasi, itu terakreditasi baik Ibu. Baik. Oke, sudah dicatat ya tadi Sobat Cendikia. Jadi tidak perlu ragu lagi, banyak pilihan program studi yang disediakan di Universitas Panji Sakti.
Bapak berbicara tentang sasaran mahasiswa saat ini, siapa saja yang kiranya menjadi sasaran mahasiswa untuk masuk bergabung menjadi mahasiswa kita? Untuk kami terkait dengan sasaran mahasiswa, kita sudah menyasar semua kalangan SMA, SMK, Kabupaten Buleleng, bahkan provinsi juga kita sudah menjajaki daripada SMA maupun SMK, karena dari pihak panitia si Penmaru ini telah berkoordinasi oleh masing-masing ketua program studi untuk bisa melaksanakan yang namanya sosialisasi di SMA maupun SMK yang ada di Provinsi Bali. Tidak menutup kemungkinan juga Bu untuk SMA maupun SMK yang ada di seluruh Indonesia. Demikian. Oke, baik. Pak, berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang biaya juga nih Pak ya. Jadi asumsinya kalau kita berbicara biaya, bicaranya beasiswa. Adakah beasiswa yang disediakan oleh Universitas Panji Sakti bagi calon mahasiswa? Baik Bu, berkaitan dengan beasiswa, kami di Universitas Panji Sakti Singaraja menyediakan beasiswa yang namanya beasiswa KIP Bu. Nah, jadi KIP ini bisa terdata di DTKS Bu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu bisa dilihat di dinas sosial atau di kantor desa. Jadi bagi mereka-mereka yang memiliki KIP, diajukan di kampus kami untuk melakukan pendaftaran, kemudian kami nanti akan melihat kebenarannya seperti apa. Kalau misalnya memang benar dia memiliki KIP sesuai dengan prosedur, kita akan berikan beasiswa itu. Berarti kalau KIP, Kartu Indonesia Pintar, apakah ini berarti beasiswa ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu? Ya betul Bu, bagi mereka yang kurang mampu. Lalu bagaimana untuk beasiswa berprestasi, adakah? Untuk yang beasiswa berprestasi belum ada dari kami. Oke, baik. Pak, untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini, adakah hal yang berbeda dibandingkan dengan penerimaan mahasiswa tahun lalu? Adakah hal yang menarik gitu? Ya, baik Ibu, berkaitan dengan hal yang menarik, banyak sekali dari kami, Kampus Universitas Panji Sakti Singaraja menyediakan hal itu terkait dengan yang pertama adalah biaya perkuliahan yang sangatlah terjangkau. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan fasilitas yang kami miliki. Yang pertama, kami memiliki fasilitas yang namanya gedung perkuliahan, wifi, kemudian laboratorium komputer, bahasa, pertanian juga ada, kemudian laboratorium BK, kemudian selanjutnya ada perpustakaan, dan yang terakhir adalah adanya LKBH Ibu. Di Fakultas Hukum itu namanya LKBH, yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keunggulan di kampus kami juga terkait dengan perkuliahan yang sangat fleksibel Ibu. Kenapa fleksibel? Karena di perkuliahan di Panji Sakti ini ada 2 jam untuk bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari dan juga di sore hari. Nah, kemudian saya melanjutkan terkait dengan pembiayaan itu. Ketika mahasiswa yang akan memutuskan perkuliahan di kampus kami, itu ketika dia memilih untuk di jadwal pagi, maka dia akan mendapatkan potongan 50% itu. Nah, kalau misalnya dia memilih untuk di jadwal sore, potongan itu tidak mendapatkan, akan tetapi dia bisa sambil bekerja ini. Karena pengalaman di mahasiswa kami, selain mereka bisa menempuh pendidikan untuk mendapat gelar kesejahteraan, tapi dia juga bisa bekerja sebagaimana dia untuk bisa membiayai kehidupannya maupun daripada pendidikannya itu. Oke, baik. Untuk tahun ini berapa target calon mahasiswa yang akan ikut bergabung? Untuk tahun ini target dari kami sesuai dengan mutu rektor kami, yaitu Sakti, kami akan mengusahakan seoptimal mungkin yaitu 1.000 mahasiswa Ibu. Oke, Astungkare ya bisa terwujud ya 1.000 mahasiswa. Untuk kiat-kiat dari panitia tahun ini nih untuk bisa meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru tadi, harapannya bisa sampai 1.000 bahkan mungkin lebih ya Pak ya, mudah-mudahan. Apa kiat-kiat panitia tahun ini untuk mewujudkannya? Kita melaksanakan mutu Sakti, kami ambil S yang pertama adalah senyum. Ketika kita melaksanakan sosialisasi, kita selalu senyum kepada siswa-siswi, baik itu di SMA maupun SMK, karena kita melaksanakan sosialisasi melalui 2 tahapan. Yang pertama itu melalui offline ataupun online. Ketika offline kita menjajaki daripada SMK-SMK yang ada di Kabupaten Buleleng maupun di Provinsi Bali. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi secara online, kita terus melakukan sosialisasi itu melalui media sosial, kemudian kita melalui Zoom juga pernah kita ketika dari SMA maupun SMK tersebut meminta untuk kita melaksanakan sosialisasi secara online. Demikian Ibu. Baik. Kalau berbicara tentang sosialisasi,
tadi Bapak menyebutkan ke SMA, SMK. Selain sasarannya ke sekolah, adakah juga Pak? Karena saya dengar bahwa di Universitas Panjasakti juga membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja. Jadi untuk menyasar atau mencari mahasiswa yang sudah bekerja itu kemana saja sosialisasinya yang juga sudah dilaksanakan? Ya, baik Ibu. Berkaitan dengan sosialisasi seperti tadi yang saya katakan, kita melaksanakan sosialisasi di SMA maupun SMK. Nah, ada juga kita melaksanakan sosialisasi khususnya di pemerintahan daerah, pegawai-pegawai misalnya yang belum memiliki gelar kesarjanaan, kita melaksanakan sosialisasi di sana untuk bisa pegawai itu bergabung kepada kita untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan tersebut. Adakah juga mungkin langsung dikaitkan dengan pembuatan MOU atau kerjasama sehingga sekalian sosialisasi? Adakah juga kiat-kiat yang mengarah ke sana, langkah-langkahnya? Berkaitan dengan hal itu, di Universitas Panjasakti Singaraja sangat banyak sekali melaksanakan MOU kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Buleleng, kemudian ada instansi terkait juga dari pihak kepolisian, dari pihak BNNK, kemudian dari pihak kantor DPR mungkin, ada juga beberapa kita melaksanakan MOU. Oke, baiklah Pak. Dalam sebuah kegiatan itu pasti ada tantangan loh Pak ya. Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, tantangan apa yang sudah jelas nih terlihat di depan mata kita? Ya, tantangan yang kita hadapi adalah berkaitan dengan persaingan kampus Ibu. Ya kan? Zaman sekarang itu banyak siswa-siswi yang menginginkan mendapatkan gelar pendidikan akan tetapi tidak perlu untuk datang ke kampus untuk bisa meluangkan waktu. Nah, maka dari itu kampus kami Universitas Panjasakti Singaraja pada saat ini telah akan melaksanakan yang namanya perkuliahan blended. Jadi perkuliahan blended itu maksudnya bisa dilaksanakan perkuliahan secara offline tatap muka maupun secara online atau daring, ya kan? Nah, dengan demikian kita bisa memberikan opsi kepada mahasiswa itu untuk bisa memilih perkuliahan mau dilaksanakan secara online kah atau secara offline, karena kita melihat daripada fleksibilitas kita melaksanakan yang namanya perkuliahan di kampus kami. Oke, baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita hari ini, adakah pesan bagi Sobat Cendikia yang menonton acara podcast kita hari ini Pak? Silakan. Oke, untuk Sobat Cendikia, saya Dedi Arya Wiraisena selaku Ketua Sipen Maru di Universitas Panjasakti Singaraja ingin memberikan pesan khususnya bagi siswa-siswi yang masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang akan melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Mari gabung kepada kami di Universitas Panjasakti Singaraja dengan kita memiliki 6 program studi yang sudah terakreditasi. Dan kemudian berkaitan dengan perkuliahan kita sudah sangat fleksibel untuk melaksanakan perkuliahan. Dan yang ketiga, kita sudah memiliki yang namanya beasiswa untuk mereka yang kurang mampu. Sobat Cendikia, setelah mendengar bincang-bincang kita hari ini, apakah masih bimbang menentukan pilihan untuk kuliah? Tentu tidak dong ya. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.unipas.ac.id untuk informasi lebih jelas. Demikian episode Let Me Tell You kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sakti. Salam sakti.